Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kita lanjut ke video part 6 ya, untuk pembuatan form tambah dan simpan petugas ya. Kemarin kita sudah bikin halaman tampil data petugas, sudah kita sediakan juga untuk fitur tombol tambah, edit dan hapus ya. Tapi tombol ini masih belum menuju ke halaman ya, jadi ketika diklik ya masih not found karena kita belum membuat halamannya atau belum membuat filenya. Nah, kali ini kita akan membuat form inputnya terlebih dahulu ya. Namanya adalah add-petugas.php. Langsung kita bikin add-petugas.php. Nah, untuk isinya ya kita samakan aja dengan yang ada di halaman petugas.php. Kita copy ya, kita taruh sini. Yang petugas saya close saja. Nah, untuk isinya atau kontennya kita hapus ya. Kita hapus. Untuk yang bagian konten kita isikan dengan form input. Kita isikan dengan form input. Saya kasih judul terlebih dahulu. Untuk kolom-kolomnya kita sesuaikan dulu ya. Kita cek dulu pada tabel database. Ini misalkan kalau kita lihat hasilnya, kita kembali. Nah, hasilnya seperti ini, masih kosongan ya. Nah, ini nanti isinya adalah form input. Nah, sebelum kita menambahkan kolomnya, kita cek terlebih dahulu apakah nama kolomnya sudah sesuai dengan yang ada di tabel database atau belum. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan tabelnya ya. Nah, kita sesuaikan, dimulai dari nama, username, password, telepon, kemudian untuk level langsung kita bikin levelnya adalah admin ya. Silakan kalau misalkan teman-teman mau mencoba untuk membuat multi level user, dipersilahkan. Untuk sebagai contoh, saya hanya memilih satu level user, yaitu admin. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Ada 5 proses simpan, kecuali kalau yang level saya hilangkan ya. Jadi untuk yang saya contohkan ini hanya ada 4 kolom, hanya sampai sebatas telepon. Nanti ada 1, 2, 3, 4. Nanti di proses PHP nya tetap ada 5.
ya, karena menyesuaikan dengan nama store prosedurnya ya, atau jumlah parameter yang dari store prosedur. Kita kembali ke text editor lagi. Kemudian kita copy saja dari sini aja ya. Oh ya, masih ada telepon. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, silakan nanti bisa teman-teman rapikan sendiri ya. Kemudian nanti kita tambahkan juga untuk CSS. Untuk inputan teksnya kita tampilkan dalam bentuk desain pakai CSS ya. Ini kan masih klasik ya. Ini kita ubah ya, kita atur dulu.
Sekarang kita tinggal menambahkan perintah CSS. Kita buka. Kita mulai dari yang tombol batal dulu ya, atau tombol reset. Batal. Ya, seperti biasa, case-nya masih belum bisa di-reload ya, harus di-close dulu. Seperti ini ya, kita tinggal mengatur atau membuat selektor baru untuk jenis inputan seperti ini biar lebih menarik ya, biar ada tambahan nilai desainnya. Misalkan saya beri nama kelasnya adalah input untuk selektornya. Seperti ini, kita coba lihat hasilnya dulu ya. Kita tambahkan kelasnya di sini, masing-masing inputan. Sudah, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sudah mendingan ya dibandingkan dengan yang tadi. Jadi kita langsung setelah ini bikin file save petugas.php. Kalau teman-teman misalkan mungkin kurang sesuai lagi untuk desain CSS-nya, silahkan di edit lagi ya, biar lebih menarik lagi tampilannya, biar lebih enak dilihat ya. Kalau sudah, kita bikin file yang namanya save petugas.php ya, menyesuaikan dengan yang ada di form actionnya pada file add petugas. Nah ini ya, namanya adalah save petugas.php. Oke, kita tambahkan file baru, misalnya close dulu. Yang pertama kita panggil dulu cek sesinya ya, jadi apabila belum melakukan login maka belum bisa untuk melakukan proses simpan data. Nah ini keamanannya di sini ya.
Kemudian saya berikan keamanan tambahan. Mungkin kalau teman-teman butuh tambahan nilai ya, walaupun ini memang agak sulit juga ya. Kalau beberapa pengalaman sebelumnya yang pernah saya temui itu ada tambahan flow control atau if ya, untuk menghandle apabila ada yang masih kosong, itu masih banyak yang menemui errornya itu undefined ya. Undefined, nama variabelnya masih belum sesuai dengan yang ada di form. Nah, daripada nanti bingung, kita kopas saja atau copy aja dari sumber formnya ya. Nah, di dalam kurung sikunya ini adalah nama variabel. Variabel dari mana? Dari form pada add petugas. Nah, kita copy saja dari sini. Kita copy, kita blok, kita copy. Bikin lagi. Kita handle dengan if ya. Kita handle dengan if, walaupun agak panjang ya di sini. Kalau misalkan jumlah kolomnya banyak, otomatis di sini seharusnya banyak juga ya. Nah, ini tujuannya untuk menghandle apabila form-formnya masih kosong. Kalau misalkan orang lain mengetahui link targetnya atau post targetnya menuju ke save petugas.php, kalau misalkan filenya langsung diakses tanpa melewati form, kalau misalkan tidak di handle ini, nanti datanya akan masuk dan yang masuk itu adalah kosongan, jadi nggak ada apa-apanya, kosong, hanya ada angka 1 atau ID ya. Kita berikan keterangan. Kita berikan peringatan ya. Kemudian setelah diberikan peringatan, kita kembalikan lagi ke add petugas PHP. Nah, kemudian kita deklarasikan atau kita definisikan variabelnya. Mulai dari nama petugasnya dulu ya. Nah, ini juga sama, menyesuaikan dengan yang ada di form. Tapi ini sudah ada contohnya ya. Jadi kita tidak perlu membuka dari sini lagi yang di form add petugas. Kita cukup melihat yang atasnya ini ya.
di sini apakah sudah sesuai. Ya, sudah ya. Terus tambah satu lagi, yaitu level. Nah, levelnya di sini langsung kita ketikkan admin. Adminnya langsung admin. Kemudian kita handle lagi apabila passwordnya masih nggak sama ya, antara password 1 dengan password 2 atau password dengan kolom konfirmasi password. Kita kopikan dari sini saja biar tidak kebanyakan ketik ya. Kalau misalkan semuanya sudah sesuai, kita include file koneksi.php, kemudian kita deklarasikan file SQL, simpan. Nah, di sini kita masukkan perintah store prosedurnya, kita panggil nama prosedurnya ya. Kalau misalkan kita lupa dengan nama prosedurnya, kita lihat lagi di menu phpMyAdmin pada menu rutin, biar tidak salah ya, biar tidak error. Jadi kita melihat referensinya. Jadi dalam pemrograman itu kita memang sering melihat referensi ya, bukan hanya referensi tutorial tapi juga referensi data ya, sumber datanya itu bagaimana. Nah, kita memberi nama itu apa? Contohnya di sini karena kita ingin membuat input data petugas ya, pastinya yang tambah petugas ya. Nah, namanya adalah tambah petugas. Untuk parameternya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah ada 5. Namanya tadi tambah underscore petugas. Nah, kita masukkan di sini. Tambah petugas. Urut ya, harus urut. Karena ini nanti posisinya menyesuaikan dengan yang ada di parameter store prosedur tambah petugas. Nah, dimulai dengan namanya dulu ya. Nama user, terus pas 1, yang pas 2 atau password konfirmasi tidak usah karena yang diambil hanya 1. Kemudian telepon, yang terakhir adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nama, user, password, telepon, level. Kita cek lagi biar tidak salah ya. Nama, user, password, telepon, level. Ya, sudah sesuai. Seharusnya tidak ada error ya kalau misalkan tidak sesuai. Untuk pesannya, nah ini tadi tinggal dikopikan saja dari pesan peringatan yang tadi. Pesannya hanya yang diganti hanya pesannya. Nah, misalkan di sini pesannya data telah berhasil ditambahkan. Else paste kasih jarak. Oke, ini sudah selesai.
Kalau dilihat dari urutan perintahnya, urutan programnya, kelihatan sudah selesai ya. Kita tes hasilnya. Nama petugasnya misalkan Andi Saputra. Kalau teman-teman mungkin ada yang namanya Andi Saputra, mohon maaf saya pakai dulu ya. Username-nya Andi, passwordnya Saputra. Misalkan di sini passwordnya saya bikin beda dulu ya, kan sapu, nomornya dimasukkan. Nah, di sini muncul peringatan maaf passwordnya tidak sama. Ya, berarti untuk proses verifikasi jika kosong sudah terlewati ya. Kemudian terdeteksi bahwa password dengan konfirmasi password itu tidak sama. Ya, kita ketik lagi Saputra, Andi Saputra. Nah, kita cek ya. Oh ya, ini. Teman-teman juga bisa menambahkan tombol untuk menampilkan passwordnya ya. Jadi hanya mengubah tipe atributnya. Tipenya tadinya password menjadi teks. Nah, di sini nggak kelihatan ya, karena saya tidak membuat fitur untuk merubah tampilan password menjadi teks. Nomor teleponnya kita isikan, kita simpan. Oh ya, apabila berhasil seharusnya masuknya ke petugas ya, tampil petugas ya. Yang berhasil saya ubah untuk redirectnya langsung ke petugas.php. Misalkan saya coba lagi ya. Perdana Adi. Usernya Adi, passwordnya Perdana. Nah, kita lihat. Nah, Perdana ya. Kita lihat. Nah, Perdana juga. Nah, data telah berhasil ditambahkan. Nah, seharusnya munculnya langsung ke petugas. Apabila berhasil ditambahkan, nanti diarahkannya ke petugas. Kalau misalkan kosong, password tidak sama atau gagal menambahkan, itu diarahkannya ke @petugas.php. Apabila berhasil, baru diarahkan ke tampil data, yaitu halaman petugas.php. Nah, ini hasilnya ya. Ada Andi Saputra, username-nya Andi. Ada Perdana Adi, username-nya Adi. Tadi passwordnya kalau Adi adalah Perdana, kalau yang Andi adalah Andi Saputra. Karena username dan password kita sudah menambahkan, kita coba mengetes hasilnya ya, apakah petugas yang sudah kita tambahkan ini sudah bisa login atau belum. Ya, kita logout dulu ya. Ini sudah tidak bisa kembali lagi ke halaman yang tadi ya. Andi Saputra. Nah, sudah berhasil ya. Nah, di sini yang muncul adalah namanya Andi. Kemudian yang Adi kita coba juga. Adi tadi siapa ya? Oh ya, Perdana. Ya, sudah muncul. Namanya adalah Adi. Oke. Itu video untuk membuat halaman form tambah dan simpan petugas ya. Di video selanjutnya kita akan membuat form edit dan hapus ya. Oke, itu saja video kali ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Sampai jumpa.